UTBK di SMA Negeri 6 Kota Kediri. Saya adalah mahasiswa PPG Gajah kategori 1 gelombang 2 di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan konseling individu teknik dispute kognitif. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Elsa. Waalaikumsalam. Duduk di sini. Oh iya, terima kasih. Iya. Ini siapa ya? Saya Rahma Bu, saya yang telepon Bu Elsa kemarin malam. Coba saya cek dulu ya, Ma. Oh iya Bu. Kemarin malam, sekitar jam berapa, Ma? Kemarin soalnya ada beberapa yang telepon saya, ada yang WA saya. Kemarin kayaknya habis maghrib ya Bu, kayaknya 6:30-an. Oh iya, Rahma IPS 2 ya, Ma ya? Iya Bu. Iya, Ma, ada apa, Ma? Saya mau konseling sama Bu Elsa. Bu Elsa bisa nggak Bu sekarang? Bisa, Ma, karena hari ini tadi kebetulan Bu Elsa tidak ada jam di kelas. Jadi Bu Elsa hari tadi free. Oke. Ngomong-ngomong, Rahma kok bisa ke sini? Pokoknya ini masih pelajarannya. Iya Bu, sebenarnya kan sekarang waktunya pelajaran, tapi gurunya itu tadi berhalangan hadir, jadi guru piket yang ngasih tugas, tapi saya sudah kerjakan Bu, sudah selesai. Nah, sudah mengerjakan tugasnya. Sudah Bu. Baik. Rahma kemarin kan bilangnya ada yang ingin disampaikan sama Bu Elsa ya. Iya. Kita mulai konseling ini nanti, Ma, tapi tempat konselnya jangan di sini ya, Ma ya. Karena ini kalau di sini nanti agak rame. Jadi kita nanti melakukannya di ruang konseling aja ya, khusus. Tapi sebelumnya saya cek dulu ruangannya apakah dipakai oleh guru BK lainnya atau tidak. Iya. Sama tunggu sebentar ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Rahma. Silakan masuk, Ma. Selamat duduk sini, Ma. Iya Bu, terima kasih. Gimana kabar kamu hari ini, Ma? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, Ma ya. Sehat ya, Ma. Alhamdulillah sehat Bu. Gue senang sekali berjumpa sama Rahma. Ngomong-ngomong, kan kita ketemunya itu kan rencananya setelah istirahat, pada saat jam istirahat. Kok Rahma bisa datang ke sini? Ini kan masih pelajaran. Iya Bu, jadi sebenarnya sekarang tuh waktunya sejarah, tapi gurunya berhalangan hadir. Jadi tadi guru BK sudah masuk, terus ngasih tugas, saya pun sudah mengerjakan dan sudah selesai. Berarti Rahma ini sudah tidak ada tanggungan ya? Sudah nggak Karena ada. kelasnya memang gurunya ada dinas luar dan sudah diberikan tugas. Iya. Dan tugasnya sudah selesai dikerjakan. Iya Bu, sudah. Iya, nggak apa-apa. Nah, kemarin kan juga Rahma sempat telepon Bu Elsa bahwa Rahma ini ingin sekali ngobrol sama Bu Elsa. Apakah benar seperti itu, Ma? Iya Bu, benar. Tapi saya bingung mau ceritanya itu mulai dari mana Bu. Jadi Rahma ini masih merasa bingung, masih merasa agak sedikit ragu gitu ya, Ma? Iya Bu, benar. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini Bu Elsa ada perumpamaan, Ma, biar kamu semakin yakin nantinya ya. Sebentar, Ma, saya buka. Ini kan ada gelas ya, Ma ya. Nah, gelas ini kita isi air ya, Ma. Sampai penuh, Ma. Sudah penuh.
nanti gelas ini kamu angkat seperti ini mah, pakai tangan satu ke atas ya. Nah seperti itu. Kuat enggak mah? Kuat tuh, bukan sebentar. Sebentar. Kalau misalnya gelas ini kamu angkat selama 1 menit, Masih kuat. masih kuat. Kalau misalnya gelas ini kamu angkat selama 5 menit, Insya Allah masih kuat. masih kuat ya mah? Iya. Kalau misalnya gelas ini kamu angkat selama 30 menit, Nggak kuat ya Bu, kembang tangannya. enggak kuat ya mah? Karena kembang ya? Sudah, terus ini mah. Nah ini perumpamaan mah. Gelas ini diibaratkan kamu, sedangkan airnya itu diibaratkan sebagai suatu masalah. Semakin lama masalah itu semakin banyak, maka akan menjadi beban kamu. Jadi jika kamu punya masalah, kamu harus menyelesaikannya dengan baik. Jangan menunggu masalah itu menumpuk semakin banyak. Gitu ya Maya. Jelas dari sini? Iya Bu, jelas dengan saya paham apa yang dimaksud Bu Elsa sekarang. Paham ya? Iya Bu. Nah, Bonsan sekali lagi. Gimana Rahma? Sudah merasa yakin? Insya Allah. Melaksanakan konseling? Insya Allah sudah. Sudah ya? Baik, pelan-pelan saja mah nanti, nggak usah buru-buru ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita melaksanakan konseling individu ini mah, tidak ada salahnya kalau misalnya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak ya. Iya, Bu. Baik, kita berdoa terlebih dahulu Mas, supaya konseling yang kita laksanakan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik nantinya. Doa mulai. Doa selesai Mas. Ya, sebelumnya Rahma sudah pernah melaksanakan konseling individu seperti ini apa belum? Sebelumnya sih belum pernah ya Bu, baru sekarang ini pertama kalinya. Oh, berarti waktu SMP dulu itu memang belum pernah? Belum pernah sama sekali. Baru pertama ini ya Mbak ya? Iya. Baik, saya akan menjelaskan dulu biar Rahma tidak bingung ya, apa itu konseling individu, asas-asas yang ada di dalamnya itu seperti apa, serta tahapannya seperti apa gitu ya Mbak. Iya. Konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK atau konselor kepada konseli siswanya untuk menyelesaikan masalah secara tepat. Jadi masalah itu masalah yang dialami oleh siswanya, Mah. Seperti itu ya. Tidak perlu khawatir, Mah, karena dalam konseling individu itu ada beberapa azas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, Mah. Nah, di asas kerahasiaan itu apa yang akan kita bicarakan ini nanti itu akan menjadi rahasia kita berdua. Tidak akan bocor sampai keluar, tidak akan, kecuali kalau misalnya nanti atas izin Rahma sendiri. Itu Mah, jadi ada rahasianya. Oh iya Bu, dengan begini saya lebih tenang dan berani bercerita pada Bu Elsa. Betul sekali. Yang kedua ada asas keterbukaan, Mah. Nah, di sini apa yang disampaikan Rahma itu harus benar-benar terbuka dalam menyampaikannya ke Bu Elsa. Tidak boleh ada yang ditutupi, Mah. Jadi Rahma harus mengungkapkan semua masalah yang terjadi dalam Rahma itu seperti apa, biar Bu Elsa nantinya juga akan paham seperti itu, Mah. Dan juga yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Pada saat Rahma datang ke ruang BK menemui Bu Elsa, itu harus ada dasar sukarelanya dari diri Rahma sendiri. Memang Rahma menemui Bu Elsa itu bukan karena keterpaksaan, bukan karena suruhan, tapi karena dari diri Rahma sendiri ingin menemui Bu Elsa. Itu ya, Mah. Karena kalau misalnya tidak sukarela tapi karena dipaksa atau karena suruhan, itu nanti jadinya akan tidak ikhlas. Ya, benar toh, Mah? Ya. Terus dalam melaksanakan konseling individu ini, Mah, ada waktunya juga. Biasanya kita melaksanakannya itu sekitar 40 sampai 45 menit, Mah. Kalau misalnya dirasa kurang, kita bisa lanjutkan ke pertemuan berikutnya nanti. Seperti itu, Mah ya. Jelas ya, Mah? Jelas Bu. Baik. Di dalam konseling individu perlu Rahma ketahui juga bahwa ada 4 tahap, Mah. Yang pertama tadi ada tahap awal pada saat Rahma berjumpa sama Bu Elsa awal tadi. Yang kedua adalah tahap peralihan, di mana kita ini sedang melakukan. Ya, ini nanti adalah tahap inti, dan nanti yang terakhir adalah tahap akhir. Itu ya, Mah. Iya Bu. Baik. Jangan tegang. Iya.
santai aja mah ya, dalam menyampaikan nanti tidak usah buru-buru. Nah sekarang coba Rahma ceritakan sebenarnya apa yang ingin Rahma sampaikan kepada Bu Elsa, kok kemarin sampai telepon seperti itu. Jadi pelan-pelan aja mana Bapak. Jadi gini Bu, waktu dulu saya masih SMP, saya itu sering diolok-olok sama teman sekolah saya Bu, karena kekurangan fisik saya. Di situ saya hampir setiap hari diolok-olok sama mereka. Tapi ada salah satu teman saya itu yang baik, berani membela saya di depan teman-teman yang lain. Tapi di satu sisinya juga dia memanfaatkan saya Bu. Kayak dia pinjam buku bareng-bareng gitu loh Bu, itu lama banget. Dia juga sering nebeng ke saya, alasannya biar lebih cepat ke sekolah. Dia juga sering minta uang saya Bu, alasannya buat ngeprint, buat bayar kas juga itu minta ke saya. Saya awalnya tuh merasa dia baik dengan saya, tapi lama-kelamaan kayak saya merasa tidak nyaman gitu loh Bu, kayak dia memanfaatkan saya saja. Oh seperti itu, Bu Elsa mengerti Ma. Kebetulan sekali Bu Elsa punya video motivasi seperti apa yang diceritakan Rahma tadi loh. Oh iya. Kita lihat dulu ya Ma videonya, biar Rahma bisa lebih enak nanti. Kehidupan saling tolong-menolong merupakan hal yang wajar dan tak bisa dilepaskan, karena kodrat kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Tapi pernahkah kamu justru merasa orang yang pernah kita tolong malah terus-terusan meminta tolong pada kita, seakan-akan kita dimanfaatkan dan membuat kita kadang merasa tidak nyaman? Kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mau kamu lakukan, tapi akhirnya kamu lakukan. Misalnya, saat itu kamu sedang sibuk atau sedang lelah, kemudian tiba-tiba ada teman kamu yang mengajak nongkrong atau minta tolong untuk mengerjakan tugas. Padahal dalam hati kecil kamu ingin menolak, tapi karena kamu punya rasa gak enakan itu, akhirnya kamu mengiyakan keinginannya. Dan pasti kamu sendiri pun merasa tidak enjoy juga kan saat melakukannya. Atau contoh lain, seorang teman tiba-tiba datang ingin meminjam uang kepadamu, sedangkan kondisi uang kamu sedang pas-pasan atau uangmu di kebutuhan lain. Tapi karena kamu gak enakan, akhirnya kamu memberinya dengan mengorbankan kebutuhan kamu. Kalau kamu pernah merasakan hal tersebut, kamu tidak sendirian. Banyak orang pernah mengalami hal seperti itu, tapi sebelumnya kamu harus tahu kalau sebenarnya ada nilai plus dan minusnya juga dari sifat keenakan tersebut. Nilai plus jika kamu seorang yang sering merasa gak enakan dengan orang lain, menandakan kamu adalah sosok pribadi yang baik. Namun, akan menjadi nilai minus jika kamu selalu membiasakan sifat keenakan ini dalam kehidupan sosial tanpa melihat konteksnya. Yang ada malah bisa berbalik menjadi bencana bagi dirimu sendiri. Maka dari itu, kamu harus mulai membiasakan diri untuk membuang jauh rasa keenakan sama orang lain. Karena jika sifat keenakan masih ada dalam dirimu, hidupmu tidak akan merasa bahagia dan justru akan memberikan dampak seperti yang pertama, kamu akan menjadi pribadi yang banyak mengalah, walaupun pada saat itu kamu dalam posisi yang benar sekalipun. Karena merasa gak enakan, kamu akan lebih banyak mengalah dengan orang lain demi menghindari konfrontasi dengan mereka, walaupun saat itu kamu dalam posisi yang benar sekalipun. Jika sifat ini selalu kamu biasakan dalam kehidupan sosial, lama-lama bisa membuat orang lain akan jadi semena-mena terhadapmu. Maka dari itu, agar kamu tidak melulu menjadi korban keegoisan orang di sekitarmu, dari sekarang mulai bersikap realistislah pada diri sendiri. Tidak selamanya mengalah itu simbol dari sebuah kemenangan. Kamu juga perlu memikirkan kebaikan untuk dirimu sendiri ke depannya. Yang kedua, kamu cenderung hanya akan mengikuti pendapat orang lain, walaupun kamu tidak setuju dengan pendapatnya. Karena kamu merasa takut dua dengan penilaian orang di sekelilingmu, akhirnya kamu tidak memberi kesempatan pada diri sendiri untuk mengutarakan apa yang menjadi buah pikirmu, sehingga kamu akan cenderung ikut saja dengan pendapat orang-orang di sekitarmu.
meskipun kamu sendiri bertolak belakang dengan pendapat mereka tersebut. Yang ketiga, membuatmu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Rasa gak enakan yang sering kamu perlihatkan pada orang-orang di sekitarmu bisa dijadikan mangsa bagi mereka yang memiliki niat tidak baik untuk memanfaatkan keberadaanmu. Sebab mereka akan beranggapan kamu akan susah menolak permintaan mereka, sehingga kemungkinan besar kamu akan menyambutnya. Jika dibiarkan, lama-kelamaan hatimu bisa lelah dengan sendirinya. Maka dari itu, kamu harus bisa tegas terhadap diri sendiri. Katakan tidak pada hal yang tidak kamu sanggupi. Jangan biarkan orang lain yang jadi mengendalikan hidupmu. Yang keempat, orang lain bisa meremehkan dan tidak menghargai kamu. Tadi mungkin jika kamu terus-terusan menunjukkan rasa keenakan sama orang lain, itu sama halnya kamu memperlihatkan sisi kelemahan dalam dirimu. Takutnya sikap pasifmu ini bisa membuat orang akan meremehkanmu. Jadi, mengapa kamu harus bisa tegas dengan diri sendiri dari sekarang? Kata lain, agar orang lain tidak memandangmu sebagai sosok yang lemah, sehingga mereka tidak mudah merendahkan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk me time. Karena selalu membawa perasaan tidak enakan, otomatis kamu akan kesulitan untuk menolak permintaan mereka. Akhirnya, kamu malah lebih memprioritaskan kepentingan mereka dibanding diri sendiri, sehingga kamu akan kekurangan waktu untuk diri sendiri demi memenuhi keinginan orang lain, padahal itu bukanlah tugasmu. Nah, itu tadi Mas, video motivasi yang saya rasa berhubungan dengan masalah yang kamu sampaikan ini tadi. Ya toh Mas? Iya, benar. Kamu tadi sudah menyaksikan video tadi. Bagaimana menurut kamu tentang video tadi? Dari video tersebut dapat disimpulkan ya Bu, bahwa teman yang baik itu tidak hanya memanfaatkan kita saja, tapi kita juga harus berkata tidak kepada dia. Nah, karena kan dilihat dari video tadi bahwa rasa tidak enakan itu bisa membuat kita dimanfaatkan oleh orang lain. Seperti itu ya Mbak ya. Berarti kamu harus bisa mengatakan tidak biar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Gitu ya Mbak ya. Ya. Benar sekali Rahma, kamu tadi menyimak video itu dengan baik sekali. Ya toh Mas? Nah, kembali ke masalahmu tadi, saya ingin tahu sudah berapa lama kamu kenal dengan teman kamu itu? Saya tuh kenal sama dia itu sejak dulu, sejak pertama kali duduk di bangku SD saya sudah kenal sama dia. Berarti sudah lumayan lama ya Mbak ya? Iya Bu. Sedekat apa hubungan kamu dengan teman kamu itu? Saya sama dia itu dekat banget Bu. Dia juga sudah kenal sama keluarga saya. Kalau berangkat sekolah itu kita selalu bareng juga. Oh, seperti itu Mas. Kamu tadi merasa dimanfaatkan oleh teman kamu itu. Sejak kapan kamu sadar bahwa kamu itu merasa dimanfaatkan Mas? Ya kurang lebih 1 tahun yang lalu lah Bu. Ya kamu sadarnya memang sudah agak lama ya. Iya. Tapi kamu baru berani ceritanya sekarang ke Bu Elsa. Iya. Apakah sampai sekarang kamu masih berteman dengan dia? Tidak, iya Bu, tapi nggak sesering dulu. Jadi kita beda sekolah gitu loh Bu. Jadi kan jarang ketemu. Berarti di luar sekolah sekarang sudah jarang ketemu? Iya. Oh gitu. Terus perasaanmu sekarang bagaimana? Maksudnya itu apa yang ingin kamu lakukan? Saya tuh sebenarnya bingung ya Bu, karena di sini juga saya nggak bisa bergaul sama teman-teman saya di kelas. Saya kayak merasa nggak bisa kalau nggak sama dia gitu loh Bu. Oh gitu Mas. Maksud kamu merasa nggak bisa kalau nggak sama temanmu yang tadi yang memanfaatkan kamu. Iya Bu, mungkin karena saya sudah merasa nyaman ya Bu. Apa saya pindah sekolah saja ya Bu? Itu bukan solusi yang baik Mas. Bukan menyelesaikan masalah dengan baik itu namanya. Itu termasuk dalam pikiran yang irasional Mas. Tidak logis itu namanya. Kalau seperti itu, baik di sini Bu Elsa akan membantu kamu
menggunakan pendekatan yang positif dengan teknik diskusi kognitif gitu ya Ma ya. Iya. Sudah pernah dengar tentang ini apa belum Ma? Sebelumnya belum pernah Bu, karena kan saya juga baru pertama kali itu ya Bu. Konseling ya beginilah Ma. Pendekatan yang ini Elsa berikan guna membantu kamu yang punya pikiran irasional agar mampu merubahnya gitu ya Ma ya, menjadi pikiran yang lebih rasional. Gini tujuannya untuk apa Bu? Supaya kedepannya itu kamu bisa berkembang ya Ma, bisa bergaul dengan teman-teman kamu lainnya yang ada di sekolah ini. Jadi melihat kedepannya secara positif gitu loh Ma. Oh iya. Jadi maksudnya Bu Elsa di sini itu kamu harus bisa mematahkan ya Ma ya, pikiran yang irasional itu dengan membangun filosofi atau pandangan baru Ma ya, melalui proses berpikir yang lebih rasional lagi. Oh iya. Jadi kamu harus mampu mengatasi masalah emosional kamu itu yang ditimbulkan dari pikiran yang irasional tadi itu Ma. Ya Bu, saya mengerti apa yang Ibu. Iya, kembali ke masalahmu tadi ya Ma ya. Iya. Kok bisa kamu punya pikiran pindah sekolah gitu loh? Mungkin saya sudah terlalu dekat ya Bu sama dia, jadinya saya kayak ketergantungan sama dia, jadi kayak nggak bisa bergaul sama yang lainnya. Tapi di satu sisi saya juga merasa dimanfaatkan, tapi kok saya punya pikiran seperti itu gitu loh Bu. Iya, karena gini Ma, kamu tadi kan bercerita bahwa kamu punya teman, kamu sudah merasa dimanfaatkan karena teman kamu tuh sering pinjam barang-barang kamu. Pinjam barang yang tidak baik dalam hal apa Ma? Seperti apa? Jadi gini Bu, dia tuh sering pinjam barang ke saya kayak baju, tas itu pinjamnya lama banget, kalau nggak diminta dulu itu nggak dikembalikan. Kan itu juga bukan barang yang kecil loh Bu. Dia juga sering pinjam motor saya, padahal dia juga punya motor tapi tidak sebagus motor saya sih Bu. Oh gitu ya, bisa paham dengan kamu ini Ma. Tapi perlu diketahui ya Ma ya, bahwa teman yang baik itu adalah teman yang mau menerima kita apa adanya, bukan karena ada apa-apanya ya. Teman yang berada pada saat kita dalam situasi suka maupun duka. Jadi bukan ada embel-embelnya ingin memanfaatkan pinjam barang. Kalau misalnya kamu biarkan seperti itu, kamu nanti akan diremehkan Nah. Itu ya Ma ya. Iya Bu, benar apa yang dikatakan Bu Elsa. Iya, Bu Elsa mengerti Ma. Tapi di sini kamu juga perlu melihat bahwa di sekolah ini banyak teman-teman yang baik. Ya, Bu, saya juga merasa seperti itu kok, cuma saya aja yang belum bisa beradaptasi sama mereka. kamu mulai dari sekarang Ma, kamu tuh harus bisa membuka diri untuk teman-teman kamu. Banyak di sini yang bisa kamu jadikan teman, banyak Ma. Kamu harus bisa berpikiran positif kepada teman-teman kamu di sini. Mereka semuanya baik-baik kok Ma. Iya Bu, saya akan lebih berusaha lagi dan saya akan mencoba untuk bisa berteman dan bergaul sama teman-teman saya yang sekarang. Harus berusaha loh Ma ya. Iya Bu. Bagus sekali Ma. Selalu berpikiran rasional, selalu berpikiran positif, membuka diri untuk teman-teman lain di sekolah ini, gitu ya Ma ya. Iya Bu. Baik. Gini Ma, setelah kita ngobrol seperti ini, apa yang akan kamu lakukan setelahnya? Jadi saya akan lebih biar belajar di sekolah lagi Bu. Saya akan lebih mencoba membuka hal baru, bisa bergaul sama teman-teman saya yang baru. Saya akan lebih nggak bolesan lagi. Saya sebenarnya juga waktu itu pernah bolos Bu, karena merasa nggak punya teman kalau di kelas. Seperti itu Ma ya. Iya. Merugikan diri sendiri apa tidak? Seperti itu. Merugikan saya sendiri. Kasihan orang tua juga sama pastinya. Iya. Jadi kamu harus bisa mengatasi rasa emosional kamu tadi itu Ma ya, dengan berpikiran yang lebih rasional lagi ya Ma. Iya Bu. Nah, saya ingin tanya, kalau misal temanmu yang lama tadi datang lagi sama kamu gimana?
saya akan bersikap lebih tegas lagi ya Bu. Kalau semisal dia meminjam barang kepada saya tanya dulu itu barangnya penting apa enggak. Kalau enggak terlalu penting ya enggak saya pinjami Bu. Tapi kalau meminjamkan harus dengan batas waktu, Mas. Oh iya Bu. Ya, biar dia tidak meremehkan kamu gitu ya, Maya. Iya Bu. Baik. Berusaha pegang kata-kata kamu ya, Maya. Kamu harus mulai bisa membuka diri, berpikiran rasional. Seperti itu ya, harus mengatasi emosional kamu tadi ya, Maya. Baik Bu, saya akan lebih mencoba lagi dan berusaha. Harus berusaha nanti akan terus memantau perkembangan kamu, mulai dari cek kehadiran kamu yang kemarin sempat membolos dan panggilan orang tua, dan juga berusaha akan melihat perkembangan hubungan kamu dengan teman-teman di kelas kamu ya, Maya. Iya Bu, terima kasih banyak sudah perhatian banget sama saya. Sama-sama Rahma, pokoknya kamu mau berusaha menjadi lebih baik, Buasa sudah senang. Iya Bu. Iya, karena sudah menjadi tugas Buasa juga sebagai guru BK membantu semisal siswanya mempunyai masalah dan ingin dibantu menyelesaikan. Seperti itu ya, Ma. Baik Bu, terima kasih banyak banget. Baik, Buasa senang sekali akhirnya Rahma bisa mulai berpikiran yang lebih rasional. Pokoknya dimana ada niat dan usaha pasti nanti hasilnya akan baik, Mas. Iya Bu, amin. Iya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Mas, sama Bu Elsa? Kalau sementara ini belum ada ya Bu. Nanti kalau misal saya mau bertanya, saya bisa telepon Bu Elsa lagi kan? Boleh. Selama Bu Elsa tidak ada jam mengajar di kelas atau tidak ada tamu, entah itu wali murid, kamu boleh datang ke ruang BK sini menemui Bu Elsa. Kamu kan juga sudah punya nomor teleponnya Bu Elsa toh? Iya Bu. Iya. Berarti sih juga nggak ada yang mau ditanyakan lagi, Mas? Nggak ada sih Bu. Nanti kalau ada saya jadi biasa aja. Baik, ya. Rahma, ini ada lembar yang harus kamu isi nanti ya. Oh iya Bu, nanti. Bisa dibawa pulang, tapi besok tolong dikembalikan ke Bu Elsa lagi ya. Oh iya Bu, nanti saya kerjakan di rumah. Iya. Baik, saya rasa pertemuan ini sudah cukup ya, Rahma. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini akan menjadi pelajaran Iya Bu. bagi kamu dan kamu bisa berpikir lebih rasional lagi, lebih bisa mengatasi emosional kamu lagi, Iya. ya, biar kamu tidak diremehkan atau biar kamu tidak dimanfaatkan orang lain. Belajar untuk membuka diri dengan teman-teman di sekolah ini ya, Maya. Iya Bu, saya akan lebih berusaha lagi. Baik. Sebelum kita tutup konseling individu ini, Ma, tidak ada salahnya lagi kalau misalnya kita tutup dengan doa lagi ya, Maya. Iya Bu. Baik, doa mulai. Doa selesai, Rama. Terima kasih, Rama. Kamu bisa kembali ke kelas mengikuti pelajaran lagi setelah ini ya. Iya. Ingat, harus membuka diri dengan teman, mengatasi pikiran irasional kamu menjadi rasional ya, Maya. Iya. Apa yang disampaikan saya mohon untuk bisa dipahami dengan baik. Iya. Gitu ya, Maya. Semangat, Ma, pasti bisa. Terima kasih ya Bu buat Sama-sama. waktunya hari ini, buat masalahnya udah dibantu percaya juga. Saya pamit mau ke kelas dulu. Iya, Ma, terima kasih. Salam. Berarti, Ma, Iya Bu.